Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita banyak mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui dengan hadis yang sudah sering kita dengar, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, tidaklah kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan dinaungi oleh para malaikat dan nama-namanya akan disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan nama-nama orang-orang yang berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Nah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Maka perlu kita mensyukuri keutamaan ini sehingga kita mengharapkan kita mendapatkan keutamaan tersebut dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang muhasabah. Apa itu muhasabah? Ada yang tahu? Nah, introspeksi diri kita, muhasabah. Ya, kita mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita. Apa yang mau kita koreksi? Apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita koreksi terhadap apa? Amalan-amalan kita. Baik amalan-amalan yang sudah ya kita lakukan dari amal-amal kebajikan maupun dari amal-amal keburukan. Artinya apa? Kita harus melihat apakah amal-amal kebaikan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita melihat apakah amal-amal kita sedang senantiasa berbuat amal saleh atau kita malah berbuat amal-amal yang buruk sehingga kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan merusak amal-amal baik kita. Maka perlu kita
introspeksi diri. Perlu kita cek apakah amal kita sudah senantiasa baik atau masih ada amal-amal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu maksudnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita, melihat dari amal-amal kita, apakah kita sudah siap menjumpai hari akhirat? Apakah amal kita sudah cukup untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka setiap dari kita lihat sudah seberapa banyak amal kebaikan kita, sudah seberapa banyak kita melakukan amal-amal saleh. Jangan sampai tatkala kita nanti berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang menyesal karena kurang dalam beramal saleh, karena sedikit dalam beramal saleh. Maka perlu kita perhatikan. Kemudian juga kita perhatikan terhadap amal-amal keburukan. Jangan sampai amal-amal keburukan yang kita lakukan merusak amal-amal baik atau amal-amal soleh yang sudah kita lakukan. Karena ada amal-amal yang bisa merusak amal soleh kita, atau bahkan pahalanya diambil oleh orang lain dikarenakan amal buruk tersebut. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Atadaruna manal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa aqala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum fatulihat alaihi thumma tuliha finnar. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui siapa orang-orang yang muflis? Apa itu orang-orang yang muflis? Orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang celaka. Maka para sahabat mengatakan apa? Orang yang muflis itu adalah orang yang tidak memiliki dirham atau tidak memiliki harta benda. Ini yang diketahui oleh para sahabat. Jadi para sahabat mengetahui orang yang rugi itu adalah orang yang tidak punya harta benda, yang tidak punya dirham, yang tidak punya emas dan sebagainya. Tapi Nabi SAW menjawab, innal muflisa, kemudian Nabi SAW menjawab, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang rugi dari umatku. Siapa? Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, wa
wasiyamin wa zakatin, membawa pahala puasa, pahala zakat, akan tetapi dia datang dalam keadaan telah mencela, ya, dia datang dengan keadaan telah berbuat perbuatan yang membuat pahala dia akan diberikan kepada orang lain. Apa itu perbuatannya? Dia telah mencela, telah mencaci maki, kemudian dia telah menuduh orang lain, kemudian dia memakan harta orang lain, kemudian juga dia telah menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Artinya orang-orang yang menjadi korban dia akan diberikan pahala dia kepada orang tersebut. Tatkala kita mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memukul orang lain, menzalimi orang lain, nanti di akhirat pahala kita diambil dan diberikan kepada orang yang telah kita caci maki, orang yang telah kita zalimi, orang yang telah kita pukul, orang yang telah kita tuduh. Inilah perbuatan yang bisa membuat kita rugi nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya pahala kita nggak cukup untuk membalas kezaliman kita, ya sudah diberikan semuanya tapi nggak cukup, maka dosa-dosa orang-orang yang telah kita zalimi ini diberikan kepada kita, maka nggak ada lagi tersisa kepada kita kecuali apa? Kecuali hanya dosa. Maka thumma tuliha fitnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Rugi nggak kita? Rugi, ya. Kita merugi. Maka perlu kita introspeksi diri. Jangan sampai kita sudah banyak mengamalkan perbuatan-perbuatan saleh. Jangan sampai kita sudah banyak mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti salat duha, salat malam, berzikir dan yang lain-lainnya. Baca Al-Quran. Antum di sini masya Allah baca Al-Quran, ya, dalam sehari mungkin bisa berapa jam, ya, ada 5 waktu, ya enggak, 4 apa 5, habis subuh, ya, kemudian sebelum masuk kelas, ya, sebelum KBM antum halaqah lagi, kemudian asar halaqah lagi, maghrib halaqah lagi, 4 waktu, ya. Antum halaqah terus, masya Allah. Ini pahala yang luar biasa kalau kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai pahala-pahala ini antum berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena antum nggak bisa menjaga lisan, nggak bisa menjaga tangan kita, nggak bisa menjaga mulut kita dari mengejek, menuduh, merendahkan orang lain. Hati-hati, ya. Mungkin kita sekarang ketawa, kita merasa menang, kita merasa lebih kuat daripada orang lain, kita merasa saya yang paling jago di kelas, saya paling kuat di asrama. Tapi nanti antum akan menjadi orang yang paling merugi di akhirat nanti. Maka jaga mulut kita ini dari mencaci maki, apalagi sesama teman, ya. Sama teman antum caci maki, nanti antum malu ketika nanti antum sudah keluar ketemu sama dia, ya. Apalagi kondisi antum lebih buruk daripada dia, antum malu nanti ketemu sama dia. Kamu ya yang dulu saya ejek-ejek, atau kamu ya yang dulu saya hina-hina, atau kamu ya yang dulu saya bully. Antum malu ketemu sama dia, ya. Atau mungkin dia nggak bakalan respect sama antum, ya. Ketemu tapi dia nggak mau ketemu, jumpa di jalan tapi dia malah menghindar. Kenapa? Karena ada memori yang buruk dari perbuatan kita terhadap dia. Maka perlu kita jaga, ya. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik atau diam. Ya, kalau kita nggak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik kita diam daripada kita
mengucapkan kata-kata yang buruk sehingga kita nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Para ulama menjelaskan ya bahwasanya Nabi SAW menyebutkan man kana yu'minu billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ini mencakup seluruh iman. Seluruh iman yang 6. Apa aja itu? Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar. Para menjelaskan kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena beriman kepada Allah inilah rukun dari iman-iman yang 6 ini. Ya. Rukun iman itu ada 6, tapi di dalam 6 rukun ini ada rukunnya. Apa itu? Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah mencakup seluruh iman-iman yang lainnya. Tapi kenapa disebutkan lagi beriman kepada hari akhir? Kenapa Nabi SAW menyebutkan lagi beriman kepada hari akhir, padahal beriman kepada Allah sudah mencakup iman-iman yang lainnya? Kenapa? Karena pengen menegaskan bahwa nanti di akhir kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita ucapkan. Makanya disebutkan kembali, biar jadi penekanan bagi kita, biar kita menjadi perhatian. Ya, kenapa beriman kepada Allah? Ya, harus berucap dengan ucapan yang baik. Kenapa? Karena nanti di hari akhir kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita ucapkan. Maka hati-hati dalam ucapan dan hati-hati dalam perbuatan. Kemudian juga dalam kita bermedia sosial juga perhatikan, ya. Karena mengetik di media sosial dalam komentar orang lain, ya kita melihat video, mungkin video itu tentang mencuri, kemudian kita caci maki orang yang mencuri, ya, dengan tulisan, dengan komentar kita. Padahal mungkin video itu belum tentu benar, ya, dan orang yang dituduh mencuri belum tentu dia mencuri. Kan bisa saja dia salah tuduh atau salah tangkap. Nah, ini hati-hati, karena tulisan itu kedudukannya sama seperti ucapan. Ya, al-kitabatu tunazzilu manzilatal qaul, ya. Tulisan itu kedudukannya atau hukumnya sama dengan ucapan, ya. Maka hati-hati dalam kita berkomentar di media sosial, karena itu juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mencaci maki orang lain di media sosial, ya, lebih baik kita diam, lebih baik enggak usah berkomentar. Kalaupun mau berkomentar, maka berkomentarlah dengan kata-kata yang baik atau nasihat atau hadis Nabi SAW kita sampaikan di situ. Itu lebih baik daripada kita malah berkomentar dengan komentar yang tidak baik. Fahimtum? Nah, Nabi juga SAW pernah bersabda, innal mu'min laisa bil la'an wala ta'an wala fahisha wala badi. Sesungguhnya orang mukmin itu orang yang tidak suka melaknat. Ya, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat. Wala ta'an, juga mencela. Walal fahish, dan juga tidak berkata keji atau berkata jorok. Walal badi, dan juga tidak berkata dengan perkataan yang kotor. Inilah seorang mukmin, ya. Orang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, mencaci maki orang, mengejek orang, merendahkan orang lain, atau mengucapkan kata-kata yang fahish, yang keji, ya, yang antum, ya, setiap daerah mungkin beda-beda perkataannya, beda-beda ucapannya. Tapi lebih baik kita jangan ucapkan.
Kita jaga ucapan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik tersebut. Karena kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya nanti pada hari akhir nanti. Mungkin inilah sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga ucapan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.